Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di YouTube channel Farha Nur Chairia. Oke, video kali ini saya akan membaca estetik lagi dari sebuah cerpen. Tentu saja cerpen kedua kali ini juga sama, karangan saya sendiri karena saya begitu bangga dengan karangan cerpen saya. Iya, jadi saya membaca estetiknya pakai cerpen karangan saya. Nah, cerpen kali ini yaitu berjudul Tergantinya Sepercik Air Dengan Setumpah Darah. Oke, mungkin dari judulnya aja kalian udah berpikir-pikir, oh ya mungkin ada tragedi air terus nanti ada yang meninggal atau gimana gitu. Oke deh, langsung aja saya ceritakan isi cerita cerpennya. Tergantinya sepercik air dengan setumpah darah. Makanya punya mata tuh dipakai, ngisi air aja sampai tumpah-tumpah. Perhatiin dulu airnya, jangan nonton TV terus. Dasar, ucap ayah kepadaku saat kecil dulu. Teringat kejadian masa lalu saat aku masih duduk di bangku SD kelas 5 dan baru saja mempunyai adik kecilku setelah 4 tahun sendiri tak memiliki adik. Malam itu hening seperti biasanya. Tak ada canda tawa dalam ruangan ini, hanya ada suara TV menyala yang tak padam sedari pagi dan suara tangis adik bayiku yang baru lahir. Ruangan ini memang selalu sepi dan hening. Namun, suasana itu bukan kedamaian, melainkan keasingan yang terjadi antara mama dan ayahku ini. Hingga aku dan adikku menjadi korban keasingan mereka. Bahkan aku jarang tertawa bercanda dengan mereka. Hingga tiba-tiba, ayahku menyuruhku mengisi air dalam botol-botol untuk minum yang akan dimasukkan ke kulkas. Ada banyak botol saat itu, dan aku mengisinya satu persatu. Hingga ketika tiba di botol ketiga, aku keasikan menonton sinetron TV yang tanpa sadar membiarkan air galon itu terus mengisi dalam botolku. Sedetik lagi, air itu menumpahkan dalam botol karena kepenuhan. Padahal aku langsung mematikannya. Hanya sepercik air yang tumpah dan tak membuat lantai begitu basah. Namun, ayahku murka. Aku dimarahi habis-habisan hingga terpojokan. Kata-kata serapah yang aku dapatkan mampu membuatku mengalirkan bulir-bulir air melalui bohlam mataku ini. Makanya punya mata tuh dipakai, ngisi air aja sampai tumpah-tumpah. Perhatiin dulu airnya, jangan nonton TV terus. Dasar anak sialan. Begitu ujar ayah kepadaku. Aku hanya bisa diam sembari terus menangis. Sesak rasanya di dada ini. Walaupun aku terbiasa dimarahi, namun kali ini aku kehilangan mentalku. Aku kehilangan kehangatan. Aku kehilangan senyum bahagiaku. Bahkan aku kehilangan kasih sayang seorang ayah. Hingga mamaku pun membelaku dengan begitu susahnya. Karena mama baru saja melahirkan dan sedang menyusui adikku yang masih bayi. Mama pun menjawab, makanya kalau udah tahu anak sialan, jangan bisanya nyuruh-nyuruh aja. Ngisi sendiri emang gak bisa. Anak-anak sendiri malah dikatain begitu. Sadar diri. Kalau anaknya sialan, terus orang tuanya apa? Bajingan. Ups. Maksud hati, mungkin mama ingin membelaku dan mengingatkan agar tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu kepada anaknya. Namun, kondisi keluarga ini sedang tidak baik-baik saja. Ayah benar-benar murka hingga tanpa basa-basi terdengar suara plak. Ayunan tangan ayah yang tiba-tiba begitu ringan mendaratkannya di pipi mamaku ini. Sangat jelas dan keras sekali. Aku melihat semuanya. Semua terekam dengan jelas dalam ingatanku hingga kini. Aku pun menangis semakin menjadi sembari mengosek-ngosek di atas keramik. Bagaimana tidak? Ternyata tamparan itu bukan hanya mengenai pipi, namun mama juga berbenturan dengan pojok lemari saat itu. Hingga mengenai mulut dan hidung mama, yang akhirnya tertumpahlah darah yang segar. Darah yang mengalir bercucuran hingga tertumpah berserakan di lantai. Gigi mama yang ternyata juga putus. Dan tulang hidung mama yang patah membuktikan bahwa tamparan itu disertai emosi yang membara. Mama hanya bisa menangis terisak dalam diam. Adikku yang masih digendongnya pun ikut menangis. Menangis dengan kencang dan sejadi-jadinya. Seakan adikku menjadi saksi dan tahu jika mamanya sedang tidak baik-baik saja.
kini malah menunjukkan pukul 23.00 11 malam. 2 jam berlalu setelah kejadian tersebut. Ayahku masih pergi. Entah kemana tujuannya. Ia pergi seakan-akan menyesal, namun masih egois dan tak memikirkan keluarganya. Adikku sudah tertidur, namun mamaku masih terus menangis dalam diam sembari membersihkan darah-darah yang telah tertumpah. Aku bingung. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya langsung bergegas ganti baju karena bercampur dengan darah tadi dan mengurung diriku dalam kamar. Dan ketika azan subuh berkumandang, aku bergegas bangun mengambil air wudhu. Dan begitu terkejutnya aku ketika dalam kamar mandi terlihat tubuh terbengkalai dengan kaku. Aku terjatuh. Aku menangis. Aku seakan kehilangan semuanya. Aku sendiri. Mama! Oke, terima kasih. Jadi udah selesai ceritanya. Kira-kira di sini agak bergantung sih ya. Nggak tahu mamanya meninggal atau mamanya pingsan dan meninggal karena apa. Di sini emang tidak dijelaskan. Tapi yang jelas ini cerpen diambil dari sudut pandang orang ketiga. Jadi bukan berarti ini adalah pengalaman pribadi saya sendiri sebab menggunakan kata aku. Sudut pandang orang pertama, mohon maaf. Di sini saya menggunakan sudut pandang orang pertama sehingga saya menggunakan kata aku. Tapi bukan berarti di sini menceritakan pengalaman pribadi saya, melainkan ini hanyalah sebuah fiksi atau cerita karangan yang membuat saya berimajinasi dan menuju ke karangan tersebut. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.